Hari Natal, haleluya. Selamat menyongsong tahun baru 2025 yang akan kita songsong dan kita akan sambut. Pada hari ini merupakan hari yang luar biasa, di mana kita boleh mengadakan ibadah Natal sekaligus kita akan diperhadapkan dengan yaitu meja perjamuan kudus. Nah, untuk itu seberapa kita yang ada pada hari ini, marilah kita siapkan hati pikiran kita, jiwa dan roh kita, bahkan akal budi sehat kita, untuk kita mau menghadap hadirat tahta Tuhan, menerima tubuh dan darahnya sebagai makanan kita yang sungguh-sungguh dan minuman kita yang sungguh-sungguh. Di dalam kita ada persekutuan bersama dengan Allah, bahkan di dalamnya ada pengampunan dosa. Puji Tuhan, untuk itu mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur limpah terima kasih kepadamu ya Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena kuat kuasa Allah Roh Kudus kami boleh ada sampai dengan hari ini. Seberapa kami yang Tuhan boleh mendengar firman-Mu, boleh Tuhan menyambut kebenaran-Mu. Biarlah pengurapan turun atas kami hamba-Mu, hingga kami boleh dapat menjadi saluran berkat yang daripada-Mu, untuk demi kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Segala pekerjaan iblis apapun bentuknya yang coba-coba Tuhan mempengaruhi pikiran jiwa roh kami, akal budi sehat kami, dalam kami menyampaikan firman-Mu, kami patahkan, hancurkan, usir, tolak hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, siap mendengar firman-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan mari kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini di mana bangsa kita telah mengambil tema Go to Bethlehem. Haleluya. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Ada amin? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, untuk itu saudara, apa arti daripada kita akan pergi ke Bethlehem? Go to Bethlehem artinya kita akan menjumpai yaitu sesuatu yang sangat luar biasa, menjumpai yaitu sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang penuh dengan segala kemuliaan, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya memang pada hari tanggal 25 ini dalam Alkitab tidak tercatat bulan Desember tanggal 25 Yesus lahir. Tetapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini merupakan suatu kesepakatan, keputusan dari Bapak-Bapak gereja yang telah mendahului kita, telah mengambil kesimpulan bahwa hari ini adalah merupakan hari peringatan, ya, hari peringatan kelahiran Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus pahami peringatan kelahiran hari Yesus Kristus lahir di bumi ini, itu merupakan suatu peringatan. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, ya memang saudara kasih data tidak menunjukkan bahwa tanggal 25 itu adalah merupakan hari kelahiran Yesus, tetapi tanggal ini diambil untuk memperingati kelahiran Yesus. Jadi kalau kita tidak memperingati hari kelahiran Yesus, berarti kita tidak mengakui bahwa Yesus lahir. Tapi kalau hari ini kita memperingati hari kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, dan kita tidak tahu bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa, tetapi saya percaya dengan kita menunjukkan iman kita, kita menunjukkan kepercayaan kita bahwa kita adalah percaya bahwa Yesus telah lahir di dunia ini. Untuk apa dia lahir di dunia ini? Dia lahir untuk mempersiapkan keselamatan bagi saudara dan saya. Nah, untuk itulah saudara, baiklah kita akan memahami dengan akal yang sehat, memahami dengan saudara kasih oleh Tuhan, dengan iman dan percaya bahwa saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir di Bethlehem. Itulah saudara kasih oleh Tuhan, kenapa bangsa kita, negara kita, bahkan seluruh dunia mengambil tema Go to Bethlehem, atau mengambil tema marilah kita ke Bethlehem. Untuk apa kita ke Bethlehem? Nah, untuk itu mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Injil Lukas pasal 2. Iya. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Ya, kita akan baca bersama-sama, bergantian kita akan baca dengan segala perlahan agar supaya firman
Allah, kalimat Allah ini boleh dapat kita pahami, kita bisa menyerap dalam hati, pikiran kita, jiwa kita, roh kita, semua pula akal budi sehat kita. Puji Tuhan, saya akan baca, saudara akan mengikuti ayat 16, 17, dan 18 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Silakan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu sama-sama. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Jadi kita melihat bahwa gembala-gembala di padang gurun itu ketika pertama kali mereka mendengar, yaitu suatu suara yang bergemuruh, suara yang luar biasa, suara yang hebat, saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 malaikat itu berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, inilah perkataan, inilah yang disaksikan oleh malaikat itu, oleh yang disampaikan oleh malaikat itu kepada gembala-gembala itu. Dan gembala-gembala itu dengan sukacita, gembala-gembala itu dengan penuh kegirangan, gembala-gembala itu penuh dengan respon yang luar biasa. Mereka berkata, marilah kita ke Betlehem. Marilah kita, yaitu ke Betlehem. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk apa mereka ke Betlehem? Selain mereka untuk melihat itu apa yang terjadi di Betlehem, tapi mereka ada membawa kabar baik. Katakan kabar baik. Kabar baik. Kabar baik yaitu apa? Yang mereka dengar suara malaikat itu bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma yaitu 1000, tapi beribu-ribu bala tentara surga mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bagi mereka yang berkenan kepadanya. Jadi inti daripada kelahiran Yesus Kristus Tuhan pada hari ini, go to Bethlehem, yaitu yang pertama yang harus saudara pahami, yang saudara harus yaitu nikmati adalah bagaimana kita yaitu memiliki yaitu namanya sukacita. Haleluya. Memiliki kemuliaan. Bahkan setelah kita memiliki sukacita, kegembiraan, kemuliaan, maka sudah kasih oleh Tuhan, kita berkenan kepada Allah. Orang-orang yang berkenan kepada Allah, yang saya yakin dan percaya, orang yang berkenan kepada Allah, orang-orang punya identitas yang baik, punya nama baik, punya pribadi yang baik, punya pekerjaan yang baik, pasti Allah dipermuliakan. Itu sebab kita sangat mendukung, sangat-sangat mendukung di mana program pemerintah untuk membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada di negara ini, termasuk korupsi. Itulah sebenarnya kasih Tuhan, berita yang harus kita sikapi. Itulah berita yang harus kita dengar. Itulah berita yang harus kita lakukan, atau supaya bangsa ini mengalami kemuliaan Allah. Bangsa ini mengalami yaitu sejahtera daripada Allah. Bangsa ini mengalami yaitu namanya takut akan Tuhan. Maka sedang kasih oleh Tuhan, marilah kita ke Betlehem. Untuk apa kita ke Betlehem? Untuk merenungkan hidup ini. Apakah kita berkenan kepada Allah atau tidak berkenan kepada Allah? Kalau kita sudah berkenan kepada Allah, bahwa kita telah melihat mujizat terjadi, di mana Yesus lahir di Betlehem. Untuk apa dia lahir? Untuk mempersiapkan keselamatan bagi umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada kelahiran bicara tentang kematian. Bicara tentang kematian berarti bicara tentang kebangkitan.
bicara kebangkitan, bicara tentang kemuliaan. Amin. Untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak lagi meragukan yaitu kealahan Yesus. Kita tidak meragukan kemuliaan dalam Yesus. Dia telah menyatakan kemuliaannya di dunia ini, yaitu firman Allah telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan di mana? Di dalam anaknya, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, luar biasa. Jadi go to Bethlehem, pergi ke Bethlehem untuk supaya kita menjadi orang-orang dimuliakan Tuhan, orang-orang dihargai oleh Tuhan, orang-orang dihormati oleh Tuhan, karena Tuhan menginginkan supaya kita mendapat penghargaan. Kenapa? Karena saudara adalah mahal. Saudara ini sangat berharga. Bahkan saudara ini sangat-sangat mulia. Haleluya. Saudara mau dimuliakan oleh Allah? Amin. Jadi itu sebab kalau sudah ingin dimuliakan oleh Allah, mari hari ini sudah dikasih oleh Tuhan, siapkan dirimu untuk menyaksikan tentang kemuliaan Allah yang Allah telah nyatakan 2000 tahun lalu. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di mana-mana ada pohon terang, di mana-mana saudara kasih oleh Tuhan, kita menyaksikan betapa untuk memperingati hari kelahiran Yesus, saudara, orang membuang uang dengan yang bahkan jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Haleluya. Puji Tuhan, di Amerika sana, saudara, ada pohon tertinggi di dunia, pohon Natal. Iya, Tree Christmas. Haleluya. Pohon Natal. Haleluya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Untuk apa? Bahkan saudara, waktu saya yaitu mampir di Dubai, Timur Tengah, yaitu karena saya pulang dari Amerika. Saudara, di sana yaitu pernik-pernik Natal ada di sana. Haleluya. Pohon-pohon Natal ada di sana. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat Natal itu membawa kemuliaan. Natal itu membawa kesukaan. Natal itu membawa kegembiraan. Natal itu membawa damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi. Haleluya, bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Itu sebab mari sudah kasih oleh Tuhan, lebih hebat lagi ketika Yesus telah lahir. Dia berjuang untuk mempersiapkan yaitu keselamatan bagi kita. Nah, bagaimana Tuhan yaitu menyampaikan firman-Nya? Coba kita baca Yohanes pasal yang ketiga ayat 17. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Haleluya. Apa dia bilang? Firman Tuhan. Apa dikatakan? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Oh, haleluya, luar biasa. Yesus datang bukan jadi hakim di dunia ini. Yesus datang pertama. Dia datang bukan yaitu menghakimi dunia. Dia datang bukan menghukum dunia. Tapi dia datang untuk apa? Menyelamatkan. Anaknya diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan. Dengan cara bagaimana Allah mengutus anaknya ke dunia ini? Dengan cara Yesus lahir di dunia ini. Dengan Yesus yang menjadi yaitu manusia. Yesus dalam ayat pasal pertama ayat 14. Firman Allah telah menjadi manusia. Kita telah melihat kemuliaannya. Dalam kemuliaannya mana? Dalam Yesus Kristus Tuhan. Pertama kemuliaan dinyatakan oleh Yesus ketika dia melakukan mujizat yang hebat. Air jadi anggur. Haleluya. Ada amin. Jadi kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus hari ini. Air anggur yang kita lihat, kita beli di supermarket atau di toko. Roti yang kita ambil ini, yang kita olah ini, sudah sebentar akan diubah oleh Tuhan menjadi yaitu darah Tuhan yang adalah merupakan minuman kita sungguh-sungguh. Dan tubuh Tuhan adalah merupakan yaitu makanan kita yang sungguh-sungguh. Itu sebab sudah kasih di dalamnya perjamuan, di dalam kita mengambil yaitu tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kita yaitu menikmati kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Mujizat pertama kali yang Yesus adakan dalam perkawinan di Kana adalah dia mengadakan yaitu kemuliaannya, yaitu air jadi anggur. Haleluya. Dengan sekejap mata
air itu yang sudah dikasih oleh Tuhan, yang tidak ada arti, tetapi dia buat menjadi berarti. Ada amin. Itu sebab mari saudara, artinya apa di dalamnya? Artinya di dalamnya yaitu ada persekutuan bersama Yesus. Di dalamnya kita ada pengampunan dosa, ada penyucian dosa. Manusia mana tidak jatuh dalam dosa? Di setiap orang pasti kita yaitu ya tidak, mungkin tidak sadar maupun tidak sadar, kita telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ada amin. Itu sebab saudara, Tuhan mempersiapkannya itu yang namanya yaitu sabung benara. Haleluya. Apa itu sabung benara? Dalam Alkitab katakan yaitu penyucian dosa, pembersihan dosa. Nah itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Pertemuan itu Yesus berkata, setiap kali engkau melakukan, engkau memperingati kematianku di atas kayu salib. Saudara tahu kematian Yesus di atas kayu salib untuk apa? Kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus hidup saudara yang hidup dalam dosa. Untuk menyucikan hidup saudara dalam dosa. Darahnya tercucur di bumi Tuhan melalui kayu salib itu. Untuk apa? Untuk menjadi kehidupan bagi umat manusia. Nah itu sebab saudara-saudara yang Tuhan pada hari ini, saya percaya hari ini kita telah melihat bahwa Tuhan inginkan supaya kemuliaan itu nyata dalam hidup kita, maka kita akan menyaksikan kemuliaan Allah itu melalui kehidupan kita yang menjadi yaitu gambaran Tuhan Yesus, yang menjadi surat terbukanya Tuhan Yesus. Kita akan menjadi orang-orang terang bagi Tuhan Yesus. Kita akan menjadi garam bagi Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang ada dalam kegelapan. Firman Allah katakan, terang sudah ada, tapi banyak orang lebih suka kepada kegelapan. Karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka adalah gelap, tidak mau datang kepada terang. Kalau datang kepada terang, perbuatan mereka dinyatakan dalam terang. Haleluya. Itu sebab mari saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau perbuatan kita di dalam terang, berarti kita lapang di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, inilah aku. Amin. Inilah hidupku. Jadikanlah saya ini garam dunia. Jadikanlah saya ini terang dunia. Jadikanlah saya ini sebagai pembawa kabar baik itu. Seperti yang dikatakan oleh para gembala-gembala ini. Kami telah mendengar yaitu kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Itu yang disampaikan kepada Yusuf dan kepada Maryam ketika mereka yaitu menghadap bayi Yesus di palungan. Itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan, artinya bahwa kita adalah pembawa kabar baik. Artinya kita adalah pembawa damai sejahtera. Artinya kita yaitu membawa kemuliaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Itu sebab mari kita akan sebentar mengikuti perjamuan. Itu sebab mari kita berdoa. Kita akan memohon balas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, untuk Tuhan akan dapat yaitu mengubah anggur ini dan roti ini menjadi benar-benar tubuh Tuhan, dan menjadi benar-benar minuman yang adalah sebagai minuman yang sungguh-sungguh dan makanan yang sungguh-sungguh. Di dalamnya kita ada persekutuan, di dalamnya kita ada yaitu penyucian dosa. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan berdoa bersama, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, seberapa kami yang ada pada hari ini, kami diperhadapkan dengan meja perjamuan. Ini merupakan roti adalah buatan tangan manusia. Anggur adalah buatan Tuhan tangan manusia.